Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi tentang perpolitikan hari ini. Apa saja yang terupdate beritanya, kita akan segera bahas video satu persatu. Habis gelap, terbitlah uang. Habis demo, terbitlah dugem. Aduh, asik deh. Aduh, parah ini. Nggak mau pulang, teriak-teriak mewakili rakyat Indonesia gelap. Ternyata gelap-gelap itu kemauan kalian. Ada di tempat gelap-gelap, dugem ya. Aduh, mahasiswa. Aduh, akhirnya saya tahu maksud dan tujuan mereka soal demo Indonesia gelap. Ternyata demo untuk mendapatkan uang 50.000, kemudian mereka patungan 50.000 itu, kemudian masuklah mereka ke tempat gelap, dugem ternyata. Indonesia gelap ternyata dugem toh kalian, mahasiswa. Aduh, kocak sih. Gak punya akhlak, mahasiswa perempuan provokasi pendemo teriak Prabowo antit. Ya, kemudian ternyata perempuan ini adalah mahasiswa Unhan yang mendapat beasiswa dari Presiden Prabowo sampai lulus. Serius nih orang yang punya kontribusi besar dalam memajukan pendidikan, bahkan memberikan beasiswa kuliah untuk anak Indonesia diginiin. Demo boleh, tapi yang tertib. Kritik juga boleh, tapi kritiklah kebijakannya, bukan mengatai orangnya. Miris, mahasiswa Indonesia kok begini banget ya. Saya setuju kalau beasiswa dicabut untuk para mahasiswa pendemo ini, teman-teman ya. Ya, nggak tahu berterima kasih, nggak tahu sopan santun. Demo aja, ngapain Anda mengatakan Prabowo seperti itu? Ya. Ini yang dinamakan kaum intelektual, ya. Sok merasa diri paling pintar di negeri ini, sok paling kritis, tapi otaknya dan akhlaknya itu penuh dengan kebusukan, teman-teman. Ya, sampai jengkel lihat ini, teman-teman ya. Itu mahasiswa ini, teman-teman. Itu aku lihat emosi. Pak Prabowo sudah begitu tulus untuk rakyat ya. Tapi diginiin, mana ada rakyat yang terima, teman-teman. Kalau yang bubarin demo warga, terus mahasiswa demo mewakili siapa? Ya sudah jelaskan, mereka mewakili partai, mewakili para mafia di Indonesia ya. Karena itu memungkinkan sekali, teman-teman, karena sikap mereka itu tidak mewakili rakyat. Dibubarin warga. Kodi Bakri menyinggung pria berkopiah hitam berbaju gelap yang diduga membongkar isi dokumen rahasia yang seolah-olah datang dari dirinya di Rusia. Kodi tegas meminta pria tersebut untuk segera take down video yang diposting di media sosial dan melakukan klarifikasi. Pernyataan itu disampaikan melalui Instagram pribadi Kodi pada Jumat 21 Februari. Pihaknya meminta pria tersebut agar tak menyeret namanya jika hendak viral. Kodi Bakri menekankan ia hanya dititipi dokumen rahasia oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Atas hal itu pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membongkar dokumen tersebut. Sebelumnya Koni memang membenarkan mengamankan. Udah pada
panik nih Koni ya. Hasto sudah ditahan, dirinya udah panik. Datang kok ke Indonesia, nanti ditangkap loh. Dan dokumen rahasia itu ke Rusia. Koni menyebut dokumen rahasia itu akan membongkar keburukan keluarga Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dokumen rahasia itu diungkapkannya sejak Hasto Kristianto terseret dalam kasus ex-kader PDIP Harun Masiku. Namun seusai Hasto resmi ditahan KPK pada Kamis 20 Februari, Koni Bakri belum membongkar dokumen rahasia tersebut. Hai, jadi untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram dan sangat viral kelihatannya. Ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto. Dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah, itulah. Pak Rian Koto, please. Saya itu hanya ketitipan. Udah panik. Nah ini isi otak mereka kayak ini. Coba kalian lihat, pengunjuk rasa melemparkan kotoran sampai ke gedung DPRD. Apa sih kalian mau tunjukkan dengan ini? Bikin jijik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Siapa yang ngedit kalian ini? Pembangkangan terhadap pemerintahan pusat, terhadap presiden gitu ya, harus dibilang why? Karena ini polisi negara, polisi pemerintahan pusat. Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan, tindakan kepala daerah asal PDIP yang tidak ikut retret termasuk pembangkangan kepada pemerintah pusat atau presiden. Hal ini ia jelaskan saat hadir dalam diskusi di sebuah stasiun TV. Sejak mereka dilantik, mereka menjadi subjek dari seluruh hukum pemerintahan. Mereka menjadi subjek atau menjadi sasaran dari seluruh kebijakan-kebijakan presiden untuk mereka di daerah. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 misalnya tentang pemerintahan daerah itu, gubernur itu clear disebut sebagai wakil pemerintahan pusat. Wakil pemerintahan pusat yang taruh di daerah. Wakil pemerintahan pusat begini. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam perspektif hukum, itu instruktif, normatif. Beda kalau relasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah gubernur dan bupati itu bukan relasi politik. Itu relasi hukum. Karena relasi hukum bersifat instruktif, bersifat normatif. Tidak ada tawar-menawar. Tawar-menawar nih perlu ditandai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Prabowo gitu ya. Ada tindakan dia yang dalam tanda petik, saya senang dengan apa yang Anda bilang, tampaknya ini sebagai membangkang, lalu negosiasi. Bagaimana ceritanya kalau semua kebijakan itu atau sebagian besar kebijakan Pak Presiden Prabowo nanti di daerah itu dinegosiasikan? Wah kacau balau Pak. Lebih lanjut, Margarito Kamis menyarankan Kemenlu untuk membentuk aturan pengawasan kepala daerah yang lebih ketat dan mengikat, agar hal serupa tidak terjadi lagi. Dalam diskusi tersebut, usulan untuk merevisi aturan terkait kepala daerah disambut positif oleh Bima Aryawamen. Ya, jadi seolah-olah kepala daerah itu harus taat kepada ketua partai, bukan kepada pemerintah pusat. Lucu aja teman-teman. Tapi saya dengar itu orang-orang atau kader-kader dari PDIP udah pada gabung ya, join setelah hari ketiga kalau nggak salah. Buru-buru ikan lele, ada yang gak ikut retret le. Ikan bujut ikan lele, ada yang merajuk le. Ikan cupang ikan lele, ada 55 orang yang absen le. Udahlah teman-teman, kita sudah banyak kali bahas itu. Jadi kita melihat masyarakat ternyata sudah tahu dan sudah nggak mau percaya lagi kepada para mahasiswa. Yang itu beda teman-teman. Itu saya merasa bahwa mahasiswa tahun 98 dengan mahasiswa yang generasi sekarang itu beda ya. Ya, itu sudah nggak murni lagi. Gerakan mereka itu sudah nggak pure. Baru kali ini ada gerakan mahasiswa yang itu
dikritik habis-habisan, diserang habis-habisan oleh masyarakat. Seharusnya kan mereka itu didukung sama rakyat. Seharusnya mereka itu didukung sama mayoritas rakyat Indonesia. Tapi saya melihat mayoritas rakyat Indonesia malah mengatakan mereka mahasewa, orang yang disewa 50.000, karena banyak bukti-bukti yang mendokumentasikan bahwa mereka setelah itu dibayar 40.000, ngaku dibayar 50.000. Dan kemudian ada juga orang-orang yang dari luar yang bukan mahasiswa mengaku mahasiswa. Ada juga video kayak tadi, ya habis gelap terbitlah dugem. Ya seperti itu teman-teman. Mana bisa masyarakat percaya? Udah nggak bisa percaya lagi di zaman era secanggih ini, ya, dimana di negara-negara lain itu setiap pelajar-pelajar yang di universitas-universitas itu bagaimana berpikir untuk melakukan inovasi-inovasi, menciptakan sesuatu yang bisa menggemparkan dunia teman-teman, ya. Tapi di Indonesia, ya, mereka menjadi objek untuk dipakai untuk menyerang pemerintah. Demo-demo, kalau kita pakai tai sapi tadi teman-teman. Aduh, parah sih, parah. Kapan mau berkembang Indonesia kalau itu mahasiswanya saja seperti itu? Tapi kita berdoa agar supaya banyak mahasiswa yang bertobat teman-teman. Sampai dulu, see you on the next video and God bless.